warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Nuraini SSC MSI, yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ibu Lilis Handayani SSC MSI, yang saya hormati dosen penguji 1 Bapak Iman Setiawan SSC MSI, yang saya hormati dosen penguji 2 Ibu Fajrani STMSI, yang saya hormati dosen penguji 3 Ibu Nur Fiskia Gamayanti SSC MSTAT. Perkenalkan, saya Muhammad Usman, Stambu G5118016. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Metode Ensemble Nearest Neighbor untuk prediksi indeks harga saham gabungan IHSG di Indonesia. Pertama adalah pendahuluan. Terbelakang, pembangunan ekonomi ke arah yang lebih maju akan membuka pikiran masyarakat ke arah yang lebih modern. Salah satunya adalah menginvestasikan dana yang mereka miliki. Berinvestasi adalah komitmen dana yang dibuat saat ini dengan tujuan menghasilkan keuntungan untuk masa depan. Saat ini terdapat berbagai struktur investasi selain investasi di bank, salah satunya adalah pasar modal. Salah satu instrumen yang ada di pasar modal adalah saham. Saham sebagai instrumen yang banyak diminati investor akan selalu dipantau di perkembangannya karena memiliki risiko fluktuasi harga yang lebih besar dibandingkan instrumen lainnya. Investor umumnya menggunakan pedoman untuk berinvestasi dan memantau pergerakan saham melalui indeks pasar saham atau dikenal sebagai indeks harga saham gabungan atau disingkat IHSG. IHSG merupakan reka informasi historis mengenai pergerakan saham gabungan hingga suatu tanggal tertentu. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khairi dan Argayati pada tahun 2020 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IHSG, didapatkan hasil bahwa harga emas nilai tukar rupiah terhadap dolar dan DJIA berpengaruh secara signifikan terhadap fluktuasi nilai IHSG. Oleh karena itu, untuk menganalisis kemungkinan kenaikan atau penurunan harga saham di waktu yang akan datang, diperlukan suatu metode analisis. Salah satu metode yang digunakan untuk prediksi adalah Nearest Neighbor. Metode KNN merupakan suatu metode yang dapat diterapkan pada deretan waktu yang tidak memiliki asumsi. Satu penyebabnya adalah hubungan yang tidak linear antar perubahannya. Kelebihan lainnya adalah metode yang juga dapat melakukan prediksi pada deretan waktu dengan ukuran data yang sangat besar dan pengubah penjelas yang banyak. Namun, KNN memiliki kekurangan, yaitu kita belum mengetahui yang mana yang optimal, sehingga diperlukan teknik ensemble. Teknik ensemble menjadi salah satu teknik yang penting dalam peningkatan kemampuan prediksi dari berbagai hasil prediksi. Teknik ini tidak memilih satu prediksi terbaik dari sekian banyak prediksi, namun menggabungkannya menjadi satu buah prediksi akhir. Terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama adalah prediksi indeks harga saham gabungan menggunakan algoritma ARIMA yang dilakukan Khairo pada tahun 2019. Hasil prediksi didapatkan cukup baik dengan MSE 0,04 dan 0,03. Kemudian penelitian dilakukan oleh Satria pada tahun 2018, yaitu implementasi metode ensemble KNN untuk prediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Kemudian yang dilakukan oleh Hidayati, prediksi indeks pembangunan manusia dengan metode ensemble KNN. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hasil prediksi nilai indeks harga saham gabungan Indonesia menggunakan metode ensemble KNN. Kedua, bagaimana akurasi metode ensemble KNN dalam melakukan prediksi nilai IHSG di Indonesia. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui hasil prediksi nilai indeks harga saham gabungan di Indonesia menggunakan metode ensemble KNN. Yang kedua, mengetahui akurasi metode ensemble KNN dalam melakukan prediksi nilai IHSG di Indonesia. Batasan masalah pada penelitian yang pertama adalah metode yang digunakan untuk normalisasi adalah normalisasi min-max. Jarak yang digunakan pada penelitian ini yaitu jarak Euclidean. Teknik ensemble yang digunakan untuk prediksi pada penelitian ini adalah weighted mean atau rata antar boboti. Nilai yang digunakan untuk mengevaluasi hasil prediksi pada penelitian ini adalah nilai MAPE. Manfaat pada penelitian ini yang pertama, menambah wawasan akan metode yang digunakan terkait prediksi menggunakan metode ensemble KNN. Dapat digunakan sebagai salah satu tambahan referensi dalam membuat penelitian dengan memberikan informasi yang dapat mendukung tujuan pembaca yang ingin melakukan penelitian. Dapat menambah pengetahuan dan sebagai salah satu informasi mengenai IHSG.
Kemudian pinjam pustaka. Yang pertama adalah indeks harga saham gabungan. Pergerakan pasar modal di Indonesia memiliki beberapa indikator yang menggambarkan kondisi pasar modal. Salah satunya adalah indeks saham gabungan. IHSG merupakan angka indeks saham yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai pembanding peristiwa berupa perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Kemudian emas. Emas adalah bentuk inflasi yang cukup berisiko. Emas sering dipilih sebagai saran investasi karena nilainya cenderung stabil dan meningkat. Selain itu, emas merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menghindari inflasi yang biasanya terjadi setiap tahun. Kemudian, nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nilai tukar rupiah atau kurs merupakan harga rupiah saat ditukar dengan mata uang negara lain. Kemudian DJIA. DJIA merupakan salah satu dari 3 indeks utama di Amerika Serikat. DJIA cukup memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia karena banyak investor asing dari Amerika, sehingga saat ekonomi Amerika mengalami resesi, maka akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Kemudian praproses data. Tahap praproses dilakukan sebagai langkah pertama dan tahap penting dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah transformasi data menggunakan normalisasi. Normalisasi pada proses pensakaan data tersebut dari data sehingga dapat berada di rentang tertentu. Metode yang digunakan untuk normalisasi pada penelitian ini adalah normalisasi min-max. Berikut adalah persamaannya. Kemudian KNN. K-nearest network atau KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervisor, di mana data testing yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kelas pada KNN. Tujuan dari algoritma ini untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan parameter dan data training. Prinsip dari KNN adalah mencari ke objek dari data training yang memiliki jarak paling dekat dengan data testing. Berikut adalah persamaannya. Teknik ensemble. Teknik ensemble merupakan teknik peramalan yang menggabungkan beberapa variabel output dari metode peramalan. Teknik ensemble merupakan salah satu metode peramalan yang populer, terutama pada prediksi iklim. Salah satu teknik ensemble yang digunakan untuk memprediksi adalah weighted mean atau rata untuk boboti. Berikut adalah persamaannya. Prediksi. Prediksi adalah suatu usaha untuk menduga atau memperkirakan sesuatu yang terjadi di waktu yang akan mendatang. Berikut adalah ukuran akurasi prediksi. Pada penelitian ini, seperti yang disampaikan tadi, bahwa yang digunakan di sini adalah nilai MAP. Berikut adalah persamaannya. Nah, berikut kerangka pikirnya. Kemudian metode penelitian. Lokasi dan tempat penelitian. Lokasi dan tempat penelitian ini dilakukan di Laboratorium Statistika, jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Tadulako. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai indeks harga saham gabungan. Dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu nilai indeks harga saham gabungan di Indonesia pada bulan Januari hingga Desember 2020. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software RStudio dan Microsoft Excel. Berikut adalah tahapan-tahapan analisisnya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah eksplorasi data. Dilihat pada grafik indeks harga saham gabungan, bahwa indeks harga saham gabungan mengalami beberapa tren, baik tren naik maupun tren turun. Pada periode 11 hingga 20, IHSG mengalami penurunan dari 6.323,035 hingga 5.799,911, kemudian terjadi kenaikan pada periode 21 hingga 42 dari 5.871,479 hingga 6.647,869. Nilai IHSG terendah terjadi pada periode 20
yaitu sebesar 5.799,911, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada periode 47, yaitu sebesar 6.669,088. Nilai IHSG memiliki rata-rata sebesar 6.225,193. Kemudian kita lihat pada harga emas, menunjukkan bahwa harga emas mengalami tren. Pada periode 1 hingga 10, harga emas mengalami penurunan dari 1931,54 hingga 1722,48. Kemudian pada periode selanjutnya harga emas sudah mulai stasioner atau mulai konstan atau mulai stabil. Harga emas terendah terjadi pada periode 13, yaitu sebesar 1718. Sedangkan harga tertinggi pada periode 1 yaitu sebesar 1931,54. Kemudian harga emas memiliki rata-rata sebesar 1803,942. Kemudian pada grafik nilai tukar rupiah terhadap dolar, dapat diketahui bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami tren. Pada periode 7 hingga 15, nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami kenaikan dari 13.926,82 hingga 14.554,46. Kemudian pada periode selanjutnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah mulai stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dolar terendah terjadi pada periode pertama, yaitu sebesar 13.844,232, sedangkan tertinggi terjadi pada periode 15, yaitu sebesar 14.554,464. Nilai tukar rupiah terhadap dolar memiliki rata-rata sebesar 14.240,98. Kemudian DJA mengalami tren naik pada awal periode hingga akhir periode. DJA mengalami kenaikan dari 30.716,798 hingga 36.385,12. Nilai indeks DJA terendah terjadi pada periode 4, yaitu sebesar 30.557,235. Sedangkan nilai tertinggi terjadi pada periode 52, yaitu sebesar 36.385,12. Indeks DJA memiliki rata-rata sebesar 34.033,686. Kemudian kita masuk pada tahap normalisasi data. Proses ini digunakan untuk menyamakan skala nilai dari 3 variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat berada pada rentang tertentu. Nilai normalisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah normalisasi min-max. Berikut adalah hasilnya. Diketahui pada tabel terdapat nilai pada kolom X1 memiliki pada periode pertama memiliki nilai 1 karena nilai asli pada data tersebut memiliki data yang tertinggi sehingga diberi nilai 1. Kemudian sebaliknya pada X2 pada periode pertama memiliki nilai terkecil untuk data aslinya sehingga setelah dinormalisasi memiliki nilai yang paling kecil yaitu 0. Kemudian jarak Euclidean. Jarak Euclidean bertujuan untuk melihat jarak ketenangan yang paling dekat antara data training dan data testing pada jumlah K tertentu. Data yang digunakan untuk training sebanyak 39 data, yaitu data pada periode 1 sampai 39, sedangkan data untuk testing sebanyak 13 data, yaitu data pada periode 40 sampai 52. Kemudian kita masuk pada tahap KNN tunggal. Pada penelitian ini, KNN bertujuan untuk mencari prediksi nilai IHSG dari data testing berdasarkan jarak yang paling dekat dengan data training. Pada jumlah K yang digunakan pada penelitian itu sebanyak 8, yaitu K93, 4, 6, 9, 10, 12, 15, dan 24. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung jarak Euclidean antara data training dan data testing. Perhitungan jarak Euclidean antara data training dan data testing KNN tunggal pada tabel di samping ditentukan sebagai contoh melakukan prediksi nilai IHSG pada data testing pertama dan menggunakan K sama dengan 3, 4, 6, dan 9. Dapat lihat pada tabel. Jarak terdekat pada jumlah K. Dapat lihat masing-masing data training yang memiliki jarak terdekat dengan data testing pada setiap K yang telah ditentukan. Sebagai contoh, K sama dengan 3 memiliki jarak terdekat pada data training ke-37, 38, 39. Dan selanjutnya, hasil prediksi KNN tunggal. Untuk mendapatkan hasil prediksi, maka variabel prediktor yang terpilih pada setiap K dirata-ratakan. Berikut adalah hasilnya. Dapat lihat
hasil prediksi K3 memiliki hasil yang paling mendekati nilai sebenarnya. Nilai IHSG sebenarnya pada data 1 sebesar 6.389,24, serta diprediksi hampir mendekati nilai sebenarnya yaitu 6.134,5. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan melihat nilai MAP. Semakin kecil nilai MAP, maka semakin baik hasil prediksinya. Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa K93 menghasilkan nilai MAP yang paling kecil, yaitu sebesar 7,52%. Kemudian kita masuk pada pembahasan ensemble KNN. Teknik ensemble dilakukan untuk menggabungkan hasil prediksi KNN tunggal. Di sini yang digunakan adalah rataan terboboti. Pembuat dari teknik ini adalah korelasi antara data sebenarnya dengan data hasil prediksi pada KNN tunggal. Berikut adalah hasilnya, silakan lihat pada tabel. Kemudian setelah mendapatkan korelasi antara data sebenarnya dengan data hasil prediksi KNN tunggal, maka dilakukan perhitungan untuk pembuat ensemble. Berikut adalah hasilnya. Hasil prediksi KNN setelah pembobot dari teknik ensemble didapatkan, maka dilakukan prediksi menggunakan rumus ensemble KNN. Berikut adalah hasilnya. Dapat dilihat bahwa hasil prediksi menggunakan teknik ensemble memiliki hasil yang cukup baik dibandingkan KNN tunggal. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan melihat nilai MAP. Semakin kecil nilai MAP, maka semakin bagus hasil prediksinya. Teknik ensemble menghasilkan nilai MAP yang lebih kecil, yaitu sebesar 7,16%. Saran dan kesimpulan. Hasil prediksi untuk kesimpulan, hasil prediksi IHSG Indonesia menggunakan metode ensemble KNN memiliki rata-rata sebesar 6.078,634 berdasarkan nilai MAP, yaitu sebesar 7,16. Hasil prediksi IHSG di Indonesia menggunakan metode ensemble KNN memiliki akurasi yang tinggi. Untuk saran, teknik ensemble yang digunakan pada penelitian ini yaitu rata terboboti. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan teknik ensemble yang lain. Dan kemudian variabel prediktor pada penelitian menggunakan 4 variabel. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengkaji dan menambah variabel lainnya. Dr. Mustaka dapat lihat pada layar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.